Sudah 3 tahun perkawinan mereka berjalan. Selama ini tidak ada tanda-tanda Susi berbadan dua. Beberapa kali ayah dan ibu Susi memberi saran agar mereka menemui dokter ahli. Tetapi Bram selalu menolak. Pertama ia bilang, "Aku." Lain kali ia mengatakan, "Belum saatnya punya anak." Beberapa waktu yang lalu ia malah mengatakan, "Mungkin lebih baik tidak punya anak." Sementara itu Bram tampak makin sibuk dengan pekerjaannya. Sebagai seorang arsitek muda yang mendirikan biro konsultasi bersama teman-temannya, dari hari ke hari Bram makin kerasan. Tidak hanya bekerja di kantornya, tetapi juga ngobrol berjam-jam dengan teman-temannya. 3 bulan berlalu. Tapi coba kita kembali. Ada apa 3 bulan yang lalu? Saat itu tatkala mengajak Susi makan malam di rumah makan Aquila yang mahal itu, Bram mengatakan bahwa kawan-kawannya mengajaknya membeli tanah cukup luas di luar kota. Mereka bersama-sama akan mendirikan rumah di atas kapling masing-masing. "Maksud Mas, kita pindah dari rumah orang tuaku?" Bram mengangguk setelah meneguk anggur merah. "Jangan Mas, tak bisa," kata Susi mengulangi kata-katanya yang sudah diucapkan beberapa kali sejak mereka baru saja menikah. "Tapi di rumah orang tuamu aku tak bisa bekerja. Tak ada kamar studi. Adik-adikmu itu mirip keluarga Korawa. Mereka hanya tahu menuntut kamu. Dari membelikan sepeda motor untuk mereka, membayar uang sekolah dan kuliah, sampai membayar rekening dokter ibumu yang sakit-sakitan itu." Kata "Mas!" Dia memusatkan perhatiannya pada sekerat daging beef steak di piring dengan garpu dan pisau. "Sejak semula kamu tahu, aku anak tertua. Aku berkewajiban memikirkan adik-adikku," kata Susi. "Itu betul, absolutely right," kata Bram. "Tapi apa kewajiban adik-adikmu kepadamu?" kata Bram sambil menahan vokal suaranya yang cenderung meninggi itu. "Sudahlah, Sus," kata Bram lagi berdiri. "Kita tidak usah membicarakan ini. Biarlah semua berjalan begini saja. Hanya kamu mesti ingat, arus sungai yang terlalu deras jika tidak dikendalikan bisa meluap dan bikin repot." Bram diam, lalu ia mengambil serbet kertas. Hingga masuk ke dalam taksi, mereka tidak berbicara. Dinner yang harus dibayar hampir 600.000 itu terasa tidak punya nilai. Tapi sudah berapa juta yang diberikan Bram untuk kendaraan, kuliah, makan setiap hari, obat-obatan untuk orang tua dan adik-adik Susi selama ini? Gila. Tiba-tiba Bram menjadi berpikir komersial. Tampaknya nilai hidup bisa merosot tatkala maknanya hilang. Nilai hidup tinggal lembaran-lembaran dan tumpukan 50-an ribu belaka. "Kalau kita pindah, bagaimana dengan mereka?" tanya Susi sambil menyandarkan kepalanya pada sandaran jok belakang. "Ya, biasa saja, tak jamin mereka. Tapi mereka juga mesti tahu kewajiban mereka kepada kamu, kepada kita," kata Bram. Dia memberi isyarat kepada sopir taksi agar tidak langsung menuju rumah. Sopir itu mengangguk sambil tersenyum. "Itu tidak mungkin, Mas." Dengan berat Susi menjelaskan bahwa selama ini adik-adiknya berpikir bahwa motor, uang kuliah, biaya sekolah, pakaian dan lain-lainnya diberikan oleh orang tua mereka. Setiap bulan begitu Susi menerima uang dari Bram, sebagian besar diserahkan kepada orang tuanya. Dan kepada orang tua mereka itulah adik-adik Susi meminta ini dan itu.
kita pergi dari rumah itu, semuanya akan terbongkar, Mas. Orang tua aku akan mendapat malu di depan adik-adikku, kata Susi sambil sedikit menahan senyum. Apakah adik-adikmu tidak tahu bahwa bapak hanya punya uang pensiun? Tanya Bram. Susi menjelaskan bahwa di mata adik-adiknya, ayah mereka masih memiliki simpanan uang cukup banyak di bank. Bapak dan ibu selalu menyembunyikan kesulitan keuangan sejak dulu, Mas. Kami anak-anaknya tak pernah diajak berbicara tentang kesulitan orang tua menjadi kamu, kata Susi. Dan bapak juga tidak tahu bahwa uang yang kamu berikan itu dari aku, tanya Bram. Susi menggeleng. Bram terdiam, tapi dia segera membelai kepala Susi. Belayan seorang pahlawan tak dikenal. Jangan marah ya, Mas. Bram menggeleng. Bapak pikir pekerjaanku sebagai sekretaris di kantor cukup untuk memberinya uang sekian banyak, sambung Susi. Karena itu kalau kita pindah, Bapak akan menjadi kita. Seluruh rumah akan tahu tanpa Mas, mereka semua tidak punya arti apa-apa. Tiba di rumah, Bram langsung masuk ke kamarnya. Pagi hari sebelum berangkat ke kantor, Bram memberitahu bahwa ia harus pergi ke Singapura minggu depan mengikuti penataran.